Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin and Altcoins Update. So hari ini kita mau tambahin altcoins di dalam update Bitcoin hariannya. Jadi berdasarkan acuan di komen previous video yang dipin oleh saya teman-teman. Saya cek di sini ada 3 yang terpilih ya. Ondo lumayan banyak peminatnya, ada 10 likes so far. And then someone asking about Cardano, ini juga sama banyak ya. Dan terakhir Near Protocol serta Ejective ya. Tapi saya mungkin akan bahasnya Near Protocol dan Cardano serta Ondo ya dibandingin Ejective-nya. Masih ada yang nanya soal PP dan masih banyak lagi ya, agak di bawah-bawah. Saya lihat juga ada yang request kayak buatin kayak semacam tutorial how to scalp and bla 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 gitu ya. But overall kalau misalkan tuh ya, percuma bahas altcoin, gak akan ada lagi old season crypto, udah gak enak buat investasi crypto, cuma BTC. Selain itu scam ya, dia berasa ditipu teman-teman ya. Kelihatannya kenapa dia berasa di scam ya, karena dia nggak cuan ya. Buat XRP Army yang hold XRP udah dari 2022, I think kita cuan dan happy-happy aja, jadi kita nggak merasa di scam ya. Mungkin kalau dia beli XRP-nya di atas ya, probably itu feel-nya kayak di scam ya, probably ya. But I don't know guys ya, no judgment di sini. Anyway guys, if we take a look on Bitcoin price today, finally we make a move, dan ini sebenarnya kan akumulasi ya, Sabtu, Minggu, Senin, libur tuh 3 hari. Jadi market New York itu nggak ada activity. Begitu ada activity, hasil akumulasi dari 3 hari, ya udah bikin market cukup aktif ya, cukup impulse gitu pergerakannya. Setelah 12 hari juga di sini kalau kita lihat dia mengalami konsolidasi. Finally di hari ke-13 kita ngelihat dia breakdown. Namun technically belum close candle juga. Jadi kita belum tahu nanti reactionnya bakal kayak gimana. Cuman kalau kita lihat dari lower time frame, ini ada analisis yang sebenarnya saya lihat ya, ini sebagai efek samping ya dari New York Open. Itu adalah retest terhadap order block dengan dorongan untuk market setelahnya mengalami penurunan lebih lanjut. Ini kalau kita lihat sekilas saja ya, technically kamu bisa bilang kalau well I think market still bearish gitu. Dan ya benar gitu ya teman-teman sekalian untuk saat ini. Internalnya sih berkata begitu, apalagi kita udah punya lower low. Jadi istilahnya yang kita bisa expect adalah price might be testing this order block and having a potential for another lower low ya. Itu yang bisa terjadi pada Bitcoin, terutama kalau kita lihat dari higher time frame, kayak 4 jam gitu ya. Saya sebelumnya ada sempat analisis ya, saya lupa, mungkin di live streaming, mungkin di video. Kalau di SAG kebetulan chart ini saya udah pakai lumayan lama. Pada dasarnya saya mengatakan bahwa ya kita bisa ngeliat ini sebagai potential either itu ABC running flat atau ABC and then kita drop lebih jauh gitu. Jadi banyak orang yang membahas bahwa di chartnya CME ya, itu terdapat gap pada kisaran area 85.000, dan ya ini bukan 85.000 lagi ya, tapi $80.000 guys. Technically apakah sebenarnya gap ini harus terisi? Ya banyak orang kan mengatakan bahwa 80% atau 90% ya, dia ngambilnya Pareto teman-teman ya, bahwa chart daripada CME gap itu biasa, chart daripada CME atau gap yang terbentuk pada chart CME biasanya ditutup. Nah, sebenarnya saya juga punya argumentasinya gitu ya. Dalam arti gap ini kan terbentuk karena kalau kamu perhatiin jam tutupnya nih hari Sabtu, dia buka lagi hari Senin gitu. Sementara kan Sabtu sampai ke Minggu dan Senin pun subuh Bitcoin gerak-gerak aja gitu kan. Jadi nggak ada urusan gitu loh. Bitcoin nggak peduli, nggak terlalu perhatiin CME-nya. Cuman banyak orang menghubungkan dengan kondisi tersebut karena memang itu artinya secara sentimen ada pengaruhnya gitu ya. Dalam arti misalnya contoh gini, ini gap terbentuk gitu ya, CME-nya nutup dulu before dia turun gitu ya, bisa kayak begitu teman-teman sekalian ya. Itu jadi satu pertimbangan aja yang kita lihat untuk saat ini. Maka dengan pertimbangan tersebut, worst case skenario-nya ya adalah C wave-nya bisa lebih rendah gitu. Itu artinya kalau kita lihat dari perspektif time frame daily, ini jatuhnya lebih ke irregular ya, irregular atau expanded flat ABC corrective wave before we see another rally untuk finishing ke wave 5-nya. Ya, so itu satu concern atau satu perhatian yang kita bisa ya kita bisa masukkan ke dalam satu potential ya untuk antisipasi terhadap harga Bitcoin ataupun altcoins yang bisa jadi lebih rendah dari ini gitu.
Ditambah DXY-nya juga saya memang expecting ada potential dia rebound dulu. So if DXY rebound, technically Bitcoin harusnya ya, karena dia terhadap US dollar value-nya ya harusnya cenderung melemah ya, karena dollar index menguat gitu. Tapi itu salah satu variabel aja yang kita tambahkan sebagai berbagai kondisi yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar secara keseluruhan. Kalau buat saya pribadi ya, minggu ini big catalyst-nya tetap sama, US President Trump speaks. Cuman jamnya berubah ya. Kalau sebelumnya itu tentatif, belum ketahuan, sekarang udah ketahuan nih. Ya, Donald Trump bakal ngomong hari Rabu jam 9 pagi. Saya belum tahu eventnya apa, nanti saya cari tahu. Dan kalau sudah, kayaknya nggak perlu cari tahu lagi ya. Ini technically ntar pagi sih, kayak jam 9 tuh ya dia bakal ngomong. Dan ngomongnya bareng sama ini ya, Bank New Zealand ya, dia bakal interest rate decision tuh, bakal ada cut rate lagi tuh untuk New Zealand. Kalau hari ini kita dapetin Aussie itu cut rate 4,35 jadi 4,1%. Besok atau lebih tepatnya nanti RBNZ ya, interest rate decisionnya kemungkinan akan cut sekitar 0,5%. Nah ini makanya kalau kita lihat ya secara keseluruhan bank-bank besar major ya, terutama kayak ECB, BOE dan lain-lain ya, mereka udah lagi rate cut gitu. Tapi the Fed kan cenderung nahan ya. Mungkin karena ngelihat CPI-nya yang naik itu juga menjadi salah satu concern bagi mereka. But for now guys, ya, I think global liquidity still ya bisa masuk ke dalam market crypto, hanya tinggal menunggu waktu aja. Namun untuk saat ini biggest catalyst yang kita bisa perhatikan this week adalah Donald Trump speak. Dan as I speak right now ya, ini US Russia katanya lagi discuss nih seputar perang Ukraine. Jadi ya kita lihat aja teman-teman ya, apakah akan dapat kabar atau situasi yang positif untuk market secara keseluruhan ya. Buat ya saya, yang saya tahu adalah karena ini kita anggap sebagai risk on asset. Well technically kalau misalkan memang marketnya kalau misalkan perangnya beres, harusnya Bitcoin, altcoins, crypto itu ada kecenderungan dapat sentimen positif karena mereka dianggap sebagai risk on asset, dan uncertainty karena geopolitical tension itu berkurang, artinya akan lebih baik buat si market secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat hari ini Nasdaq, S&P 500 juga sama-sama nyetor ya pelemahan setelah berhasil menciptakan all time high buat Nasdaq, dan S&P 500 yang juga setipis tisu ya, saya rasa dia tetap kita anggap sebagai menciptakan all time high yang baru, tapi akhirnya disambut dengan correction, and correction itu yang nge-lead Bitcoin juga mengalami koreksi. Ya, so far teman-teman sekalian, kalau Anda bilang kayak Bitcoin ya, US equity naik ngajak-ngajak, tapi Bitcoin kalau US equity turun, Bitcoin ikut turun. Ya benar sih, nggak bisa dibantah gitu ya, dan sekarang sedang terjadi gitu. But for now guys, I believe market can have a retest ya terhadap level 92.900 atau mungkin lowestnya pun bahkan bisa sampai 89.000. Cuman sejauh ini support daripada Bitcoin yang paling powerful setahu saya ada di $91.000 teman-teman. Kalau coba dilihat ya, $91.000 ini so far memang menjadi tahanan kuat sekali bagi Bitcoin ya. Dia holding ya. Kalaupun dia bisa turun lagi, okay, we can expect dia bisa holding di level tersebut. So technically, if you see any setup untuk potential rebound atau reversal pada Bitcoin, kenapa enggak gitu ya, dimanfaatkan untuk long position. Oke, kira-kira gitu. So for today guys, by the way, ya Bitcoin dominance saya lupa ya, ada sempat mention atau enggak. Cuman kalau misalkan ada, ya I think ini adalah sesuatu yang kita anticipate dalam tanda kutip, karena kita bisa mengatakan bahwa ini adalah higher high gitu. Artinya kalau dia turun pun ada potential dia cari higher low, dan ternyata saya tadinya estimasi dia sampai 60%, ternyata enggak ya, testingnya cuma 60,2%, and then dia start rebound setelah testing ke Fibonacci 0,5%. Jadi dari sini kita punya kebayangan ya bahwa altcoins masih akan tertekan, dan di satu sisi kalau Bitcoin dominance naik, yang saya tahu biasanya yang ada kecenderungan market kan berotasi nih money flow-nya dari altcoins ke Bitcoin, dan oleh karena itu Bitcoin umumnya bisa dapetin rally dalam waktu dekat gitu. Nah itu satu situasi di mana Anda bisa expecting if you see any potential setup untuk Bitcoin, apalagi dia bisa reverse, why not gitu ya, itu bisa dimanfaatkan. Ya saya pikir itu sementara yang ada di ide di dalam otak saya gitu ya teman-teman sekalian. So the next one is gonna be Near Protocol ya, Near Protocol based on request dari previous comment, dan salah satu yang dapat top
top komen ya, top likes juga dari teman-teman viewers yang lainnya. Dan Near Protocol ya, what's going on with Near Protocol? Sebenarnya lumayan sedih sih guys ya. Kalau kita lihat Near Protocol ini, dia tuh sempat menciptakan higher high guys, tapi pada akhirnya dia gagal pertahankan gitu. Kalau saya ngelihatnya sih intinya ini kan 2,665 adalah key level, dan Near Protocol itu saat ini yang saya tahu dia juga lagi ongoing develop ya untuk AI project. So mereka invest lumayan di situ, $20 juta kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu itu lumayan banget atau enggak, tapi at least ya mereka serius, mereka ada invest, dan mereka mau juga mengambil exposure dari naratifnya AI. So Near Protocol ke depannya bakal mungkin ya bisa dikenal juga dengan AI gitu ya. So for now 2,665 supposed to be a good range ya. Dan kalau seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kalau saya mengharapkan others untuk turun lagi, ya of course berarti nggak ada salahnya gitu ya. Near Protocol juga very likely akan ngetes terhadap weak candle tersebut. Jadi Anda bisa expecting dia creating another lower low. Dan one thing yang perlu saya notice kembali adalah ini merupakan a bad sign ya. Technically market structure shift ini hanya nge-lead ke arah fake out, dan fake outnya disambut dengan konfirmasi dengan dia menciptakan lower low so far. Dan untuk saat ini secara structure, kalau misalnya kalian lihat dari perspektif time frame kayak 4 jam, apa sih yang kita bisa lihat ya, dia cuma konsolidasi gitu kan. Dia konsolidasi dan akhirnya dia berhasil breakdown gitu. Paling ini ya yang saya bisa lihat gitu teman-teman sekalian, dan itu artinya ada possibility lah untuk dia turun kembali, mungkin testing ke level $2,665 itu. Nah, itu untuk situasi daripada protokol guys ya. Protokol ya, Near Protocol. And the next one is gonna be Cardano. Ini juga top request ya dari teman-teman viewers. Cardano so far I think is quite interesting ya guys. Kalau saya melihat dari analisis sebelumnya, saya pernah share ke teman-teman juga ini harusnya, bahwa kita ada possibility ngelihat ini sebagai ABC corrective wave dengan asumsinya dia saat ini ongoing creating higher low. Namun kalau kita lihat ini kan karena market yang lain juga under pressure ya, Cardano juga bisa kena pressure. Dan setelah sebelumnya dia sempat meng-outperform, tapi pada akhirnya kalau kalian perhatiin Cardano nggak mampu tuh break dari area resistance itu. Ya, dan setelah dia nggak mampu break dari area resistance itu, apa yang terjadi guys ya, recently banget atau lebih tepatnya baru tadi, dia break ya, gagal istilahnya dari resistance-nya, dia nggak bisa break dan dia turun atau dia malah jebol ke bawah gitu dari dia proses terkonsolidasi dalam beberapa hari terakhir. Kalau misalnya teman-teman mau bilang bahwa Vin ini kalau misalkan jadi higher low potential bisa nggak? Bisa teman-teman sekalian ya. Artinya Anda bisa anticipate kalau misalkan Cardano let's say dia testing ke level tertentu, atau mungkin kalian lihat dia holding di kisaran area of liquidity, ya itu mungkin kesempatannya gitu ya untuk dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan kalian pengen gue ngeliat kayaknya bisa turun lagi nih ya good, berarti Anda masuk pada saat dia dalam tahap retest ya. Technically kita bisa bilang ini adalah potential lower high-nya gitu. Dan kalaupun kita masuk tahap koreksi kan biasanya ABC gitu kan. Jadi at least kamu bisa expecting either ini jadi 2 atau ini jadi B gitu ya. Maksudnya gimana Vin? Kenapa jadi 2 di situ? Ya karena kalau misalkan kita turunnya impulse berarti kan 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu kan. Berarti dia bisa turun gitu lebih jauh dan meneruskan tren yang technically dari perspektif time frame daily tadi kita lihat bahwa dia masih dalam keadaan bearish untuk structure jangka pendek. Itu bayangan saya kalau ngelihat si Cardano untuk saat ini. So yeah, I think maybe kalau misalnya kita ngelihat benar ya. Saya sepertinya agak terhalusinasi ya. Tadi saya membayangkan Near Protocol gitu. Tapi kan gue lagi ngomongin Cardano ya keskip teman-teman sekalian ya. Ya, pada dasarnya kalau kita lihat the lower time frame ya, intinya resistance still holding, and if Cardano punya potential untuk lower high and lower low ya probably ini untuk jangka pendek gitu ya, untuk kita ngelihat dia testing ke level tertentu kisaran 62 or 79% dan dekat dengan area order blocknya. Itu bisa jadi concern pertimbangan untuk saat ini. Dan terakhir guys ya, what about Ondo ya? Ondo gimana nih kabarnya? Ya kabarnya kurang begitu baik ya, walaupun diakumulasi oleh WL5, walaupun kita ngelihat bahwa Ondo tetap dapat project yang ideal, momentumnya tetap ada. Ya I guess Ondo still have a lot of trouble ya untuk saat ini. Kalau dari perspektif 62% sih sebenarnya oke, karena kita bisa aja holding di situ ya di area golden ratio, dan kebetulan sekali atau memang ini adalah confluence-nya gitu kan.
dia pas banget dengan support resistance-nya gitu. So kita dapat reaction di sini dan sekarang harganya masih turun setelah dia sempat mantul gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini kan ini technically bisa dianggap sebagai triangle, bisa dianggap sebagai ascending triangle, bisa dianggap sebagai secara market structure ya. Saya bisa bilang bahwa simple aja ya, resistance-nya nggak di break gitu kan, artinya ini tetap menjadi playground-nya bagi si sellers ini gitu. So ini adalah part of the retest dan dia gagal atau dia failed untuk creating higher high momentum, dan sekarang dia turun atau anjloknya lumayan dalam proses yang bisa dibilang cukup agresif ya, maybe, but kalau kita lihat dari segi candle sih sebenarnya nggak terlalu. Cuman kalau kita anggap ini bahwa ini bahwa by the way intinya dia udah turun gitu kan, apakah dia bisa lebih rendah lagi? Obviously yes, kita bisa aja testing ke level 0,90 lebih kurangnya ya, atau $0,9 lebih kurangnya, menjadi potential target penurunan daripada Ondo kalau Ondo tidak berhasil menunjukkan kepada kita bahwa dia bisa mengalami market structure shift. Jadi for example misalkan di lower time frame begini kan, nah ini lebih kurangnya kan. So kita bisa expect ya, kalau memang dia mau reverse ya paling tidak dia harus claim area tersebut gitu. Baru kita ngeliat oke, ini ada potential untuk dia reversal gitu ya. Tapi kalau belum, ya udah teman-teman. Sorry to say, Ondo artinya kalaupun dia naik bisa aja dia sebenarnya hanya create yang namanya lower high untuk dia potential lower low. Dan itu bisa berlanjut terus sampai dia mencapai targetnya di $0,9. Yaitu satu pertimbangan yang Anda harus perhatikan untuk saat ini di Ondo. So kalau keseluruhan itu teman-teman ya untuk analisis saya seputar Bitcoin, seputar altcoins ya, pada dasarnya Bitcoin masih consolidate juga, nggak terlalu banyak movementnya. Namun kalau kita lihat dari altcoinsnya sendiri banyak sih pergerakannya dan cenderung melemahnya lumayan signifikan. Jadi saya cukup yakin banyak yang concern dengan altcoins kesayangannya ini masih bisa bertahan gak? Ini gimana ya? Tapi pada akhirnya guys ya, kalau menurut saya dengan kondisinya saat ini pun ya kita harus embrace ya prosesnya guys ya. Kalau memang market harus dibawa koreksi lebih jauh dulu, kalau market memang harus dibawa seperti yang saya jelaskan ya lewat others, bahwa dia harus retest dulu terhadap weeknya, I think that's gonna be very very normal. So buat saya planningnya tetap sama dengan yang saya update ke teman-teman pada saat live streaming ya, berbicara tentang bagaimana planning saya dan cara saya memanfaatkannya. So disclaimer saya mungkin kayak gitu guys ya. So that's gonna be the update from me. Thank you very much guys for paying attention. Happy sleeping kali ya. Ya pokoknya happy Wednesday. God bless to everyone. Stay safe on Donald Trump ya. Jam 9 pagi kira-kira begitu. Okay, so that's it everybody. God bless everyone and I'll see you guys again in the next update guys. Cheers. Bye bye guys.